Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya ini terkait dengan isu-isu yang terkini. Ya, Mas Eko, Ketum Siti Jenar, terkait PSHT, ya, yang mana oknum PSHT ini membuat ricu lah gitu loh. Dan baru-baru ini sudah dinyatakan atau ditemukan oknum pelaku tersebut di Polres. Dari 4 sampai 6 sampai terbaru terkini ada 20 lebih Tersangka, itu akan tersangka ya. Oke. Begini, kalau saya berharap kepada APH dalam hal ini wabil khusus Polres Situbondo juga mengungkap siapa aktor intelektual di belakangnya yang pertama. Karena apa? PSHT ini kan terstruktur. Jadi intinya ada pembina, ada ketua dewan pembina, ada ketua umum Situbondo dan segala macam yang juga harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab karena kejadian yang di Mangaran ini dan di Kecamatan Panji itu bukan 1 kali tapi 2 kali dalam kurun waktu 1 kali 24 jam. Yang pertama di waktu sore harinya dan yang kedua gelombang kedua dengan massa yang lebih banyak itu terjadi pada dini hari. Saya kira saya juga menyesalkan ya fungsi intelijen kita di Situbondo kenapa kok tidak mendeteksi adanya hal itu. Dan yang kedua menjadi sangat tidak masuk akal apabila dari pihak-pihak pembina juga di Situbondo tidak mengetahui atas gerakan anak buahnya dini harinya, yang mana sudah membuat sangat mencekam di daerah 2 kecamatan yaitu Mangaran dan Panji. Kami sangat menyesalkan karena dikala kami akan mengadakan sebuah pesta demokrasi besar Pilkada Situbondo harus tercoreng kondusivitas kita Situbondo oleh ulah oknum PSHT yang seperti ini, gitu loh. Karena kami pelajari di beberapa ini kami punya data. Kami punya data full ya, data terkait dengan rentetan kasus-kasus yang melibatkan oknum PSHT mulai dari yang di Besuki sampai di Situbondo. Dan kami tahu siapa saja yang ada di dalam. Maka saya hanya menghimbau kepada APH Situbondo dalam hal ini ya Polres Situbondo untuk mengungkap siapa saja aktor intelektual di belakang layar atas beberapa kejadian ya kasus bentrok PSHT di Situbondo. Kami hanya berharap sebagai warga masyarakat Situbondo, dalam hal ini adalah Ketua Umum LSM Siti Jenar, yang harus membawa aspirasi atau suara masyarakat di akar rumput untuk saya sampaikan ke atas. Terus ini Hatum, terkait pengamanan aparat kepolisian ini kok bisa terkesan jebol lah ya. Sangat jebol. Bagaimana ini pendapat Anda? Teori intelijen ya. Kami tidak berandai-andai ini adanya cipta kondisi. Kami tidak terlalu jauh menganalisa ini adalah sebuah konspirasi. Tapi terlepas daripada itu semua, intelijen kita kecolongan. Intelijen sejati minimal 1 hari sebelum kejadian sudah tak mendeteksi adanya gerakan massa yang berpotensi kepada sebuah kericuan, apalagi kerusuhan ya. Iya, kerusuhan. Jadi terkecoh. Dan kami juga berharap kepada APH untuk bertindak tegas, sekali lagi bertindak tegas, bekukan kegiatan mereka di Situbondo karena kami warga Situbondo sangat merindukan sebuah kondusivitas. Kami jangan dicabik-cabik dengan ulah segelintir oknum ya, yang mana rentetan kasus seperti yang kami bawa di data kami ini sudah cukup meresahkan warga Situbondo. Mulai dari Suki sampai wilayah tengah, sektor tengah ini. Dan ini menjadi sebuah label yang nggak elok lah. Ini jadi isu nasional bahwasanya segerombolan oknum pendekar menyerang warga masyarakat bawah. Banyak ibu-ibu menangis ketakutan, anak kecil ketakutan karena bentrok tersebut. Dan ini bukan bentrok, tapi mereka yang datang ke sana bukan bentrok, mereka menyerang. Dokumentasinya bisa kita lihat yang beredar di semua media sosial baik WA dan FB, banyak. Jadi intinya supaya APH Situbondo harus tegas terkait isu ini dan tidak ada lagi kejadian seperti ini untuk ke belakang harinya. Oke.
Terus himbauan kepada masyarakat apa? Himbauan kepada masyarakat untuk menahan diri dan mempercayakan ini semua kepada APH, karena APH sudah komitmen. Tadi Pak Kapolres Situbondo, AKBP Sugandi juga berkomunikasi dengan saya lewat WA Group bahwa komitmen untuk menyelesaikan kasus ini dan akan menangkap semua para pelakunya. Alhamdulillah sudah ada respon dan Polda Jatim sudah mengirimkan 2 SSK Brimob ya ke Situbondo. Alhamdulillah Polri dalam hal ini sekarang sudah menetapkan beberapa tersangka hari ini. Ya. Dan tapi jangan sampai berhenti di sini. Saya pengennya ini tuntas sampai siapa dalang dibalik rentetan kejadian-kejadian yang melibatkan oknum BSAT ini. Dan himbauan kedua ialah bekukan kegiatan BSAT di Situbondo. Kenapa itu tuh? Ya karena memang masyarakat sudah mulai, jangan sampai gini loh Mas. Kita tahu ya masyarakat kita sudah mulai paham dengan gerakan-gerakan mereka, terutama waktu bulan puasa kemarin di sektor barat. Janganlah menciptakan sebuah riak-riak atau gesekan-gesekan di akar rumput, karena kita akan menghadapi pilkada Situbondo. Kita membutuhkan kondusivitas. Ya, masyarakat kita, jangan sampai masyarakat kita yang bertindak. Apabila masyarakat kita yang bertindak secara langsung, ini akan menjadi presiden buruk ya ke depannya. Mengingat kita punya histori loh Mas. Kita punya histori, kita dulu tuh punya histori pada waktu 96. Tahun 1996 kita pernah orang Situbondo serentak membakar tempat ibadah, dan itu serentak dilakukan di Situbondo. Kita diam bukan kita takut. Ya. Jadi tolong para APH juga ya jangan melupakan sejarah bahwasanya kita 96 mempunyai Sejarah kelam. 99 kita mempunyai sejarah kelam dengan pembantaian semua dugaan dukun santet yang ada di Situbondo. Ya. Kita mempunyai sejarah kelam. Kita jangan ingatkan kembali ke masa-masa itu. Ya. Terima kasih, Atung. Dengan Bapak siapa? Misrawi. Pak Misrawi. Gimana kejadiannya yang pertama, Pak? Nah, kejadiannya itu anak-anak PSAT konvoy terus mengambil bendera merah putih. Lalu tidak boleh, tiba-tiba sekelompok PSAT itu terus memasa saudara saya yang bilang tidak boleh itu. Apa namanya? Kira-kira ada berapa PSAT, Pak? Wah, kalau jumlahnya sangat banyak sekali namanya. Terus korban yang dari masyarakat sini kira-kira ada berapa? Kurang lebih dari 4 orang itu sudah yang jelas orang, itu. termasuk adik sampean sendiri ya? Termasuk adik saya itu yang Siapa namanya adiknya, Pak? Zai. Zai. Korban sekarang ada di mana, Pak? Lagi dirawat di rumah sakit. Lagi dirawat di rumah sakit. Terus pelaku pengerusakan rumah ini? Ya, sejumlah PSAT itu yang memukul adik-adik yang di sini. Sempat ada polisi? Setelah kejadian. Berarti polisi membawa pelaku ya? Tadi kelihatannya membawa pelaku 2 orang malah. 2 orang ya? Iya. Oke. Terima kasih, Pak ya.
Mana mana tuh? Mari.